Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan di perkuliahan Kimia Dasar. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Setelah materi ini diharapkan Anda mampu mengetahui mengapa setiap unsur cenderung membentuk senyawa. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kestabilan gas mulia. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A memiliki sifat sukar bereaksi atau inert. Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut bersifat stabil yang disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang terisi penuh. Pada unsur periode 1 yaitu helium, elektron terluarnya adalah 2 elektron. Sementara pada periode yang lebih tinggi yakni seperti neon, argon, krypton dan seterusnya memiliki elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 8. Nah, ini yang disebut sebagai aturan oktet, yaitu suatu atom atau ion akan stabil jika elektron valensinya berjumlah 8 seperti gas mulia golongan 8A. Tentu ada pengecualian untuk unsur-unsur yang stabil pada periode 1 atau pada kulit pertama akan mengikuti aturan duplet atau 2 elektron seperti helium. Setelah atom-atom tadi mencapai kestabilan seperti gas mulia atau mengikuti aturan oktet, maka akan membentuk ikatan. Salah satu jenis ikatan adalah ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk ketika suatu atom melepas atau menangkap elektron untuk mencapai aturan oktet. Dan atom-atom yang telah menjadi ion ini akan saling tarik-menarik jika muatannya berbeda satu sama lain. Pada atom yang berubah menjadi ion positif disebut sebagai kation, sedangkan yang berubah menjadi ion negatif disebut anion. Kation dan anion akan saling tarik-menarik karena adanya gaya elektrostatik, atau disebut juga sebagai gaya Coulomb. Biasanya, ikatan ion ini terjadi antara unsur-unsur logam dengan unsur non-logam. Hal ini disebabkan unsur logam cenderung membentuk ion positif, sementara ion non-logam cenderung membentuk ion negatif. Berikut adalah contoh pembentukan senyawa ion NaCl. Jadi di sini Na memiliki satu elektron terluar, elektron ini akan lepas, mungkin bisa juga ditangkap oleh atom Cl, dan atom Cl ini memiliki 7 elektron terluar, cenderung menarik elektron dari luar, sehingga akan terbentuk ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Kedua ion ini berbeda muatan sehingga akan terjadi tarik-menarik elektrostatik dan akan terbentuk ikatan ion. Jenis ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Biasanya terjadi sesama atom-atom atau unsur-unsur non-logam. Nah, karena itu unsur-unsur ini cenderung menangkap elektron, bukan melepas elektron. Sehingga akan membentuk suatu ikatan yang dibentuk dari pemakaian bersama elektron valensi. Misalnya di sini H2O, elektron dari hidrogen ada 1, ini merupakan unsur non-logam, cenderung menangkap elektron, begitu juga dengan oksigen, ada 8 elektron, ada 6 elektron, sehingga cenderung menangkap 2 elektron dari luar. Sehingga atom-atom ini akan memakai bersama pasangan elektronnya. Nah, pemakaian bersama ini disebut sebagai ikatan kovalen. Untuk menggambarkan ikatan di dalam senyawa dapat digunakan struktur dot Lewis atau struktur Lewis. Pada rumus ini atau gambar struktur Lewis ini dapat ditunjukkan jumlah elektron valensi setiap atom dan pasangan elektron baik yang berikatan maupun elektron bebas. Di sini kita lihat pembentukan ikatan kovalen pada CH4 atau metana. Karbon memiliki 4 elektron valensi dan H memiliki 1, sehingga di sini karbon membutuhkan 4 elektron dari H dan membentuk ikatan kovalen. Sehingga karbon memiliki 8 elektron valensi sekarang atau memenuhi aturan oktet, dan hidrogen memiliki 2 elektron valensi atau memenuhi aturan duplet. Kemudian dikenal suatu rumus yang disebut sebagai struktur bangun yang ditemukan oleh Kekulé. Pada rumus ini
adalah modifikasi struktur Lewis, di mana setiap pasangan elektron ikatan diwakili oleh satu garis. Nah, satu garis ini berisi dua elektron ya, yaitu satu pasang elektron ikatan. Sementara jika ada pasangan elektron bebas, tetap ditulis seperti biasa, seperti di struktur Lewis. Lalu ada jenis ikatan kovalen yang berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini mirip seperti ikatan kovalen tadi, namun ada sedikit perbedaan, di mana sepasang elektron diberikan oleh satu atom atau didonorkan. Jadi bukan dipakai bersama sharing ya, tapi memang didonorkan. Nah, misalkan di sini ada BF3 dan NH3 ya. BF3 elektron valensi pada atom B adalah 6 ya. Kita lihat di sini satu garis ada 2 elektron, 3 garis berarti 6. Berarti belum memenuhi aturan oktet, sehingga masih mungkin ditambah 2 elektron lagi. Sementara pada NH3 atau amonia sudah oktet ya. Ada 4 pasang elektron di sini atau 8 elektron dan ada satu pasang elektron bebas. Nah, elektron bebas inilah yang digunakan bersama antara N dan B sehingga membentuk ikatan kovalen, tapi jenisnya adalah ikatan koordinasi. Ikatan koordinasi juga ada pada pembentukan ion amonium, yaitu ion amonia berikatan dengan ion H+, akan membentuk ion NH4+ atau amonia. Nah, sekarang silakan Anda mencoba menggambarkan struktur Lewis dari hidrogen cyanida HCN dengan nomor atom H1, nomor atom karbon 6, nomor atom nitrogen 7. Tahap pertama yang perlu Anda kerjakan adalah menuliskan konfigurasi elektron, cukup konfigurasi elektron yang sederhana saja, agar Anda dapat mengetahui berapa elektron terluar pada setiap atom ini. Karena elektron terluar itu akan digunakan untuk berikatan. Jika Anda menemukan ada beberapa struktur yang mungkin untuk suatu molekul, maka Anda perlu untuk menentukan mana molekul atau struktur yang lebih stabil. Untuk menentukan itu, Anda memerlukan muatan formal. Muatan formal ini adalah perbedaan muatan listrik antara elektron valensi yang asli dari suatu atom dengan jumlah elektron pada saat berikatan. Rumusnya, muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi dikurang berapa jumlah ikatan dikurang jumlah elektron bebas. Di mana total muatan formal harus sama dengan muatan spesies tersebut. Misalnya senyawa netral muatannya adalah 0, kalau ion atau molekul ion bentuk total muatannya adalah sama dengan total muatan formalnya. Ya, misalnya kita akan menentukan muatan formal setiap atom dalam struktur Lewis ion karbonat berikut. Di sini ada 4 atom ya. Kita tandai ini atom karbon, ini oksigen A, ini oksigen B, dan ini oksigen C. Kalau kita hitung muatan formalnya untuk muatan formal atom karbon. Kita hitung muatannya dari elektron valensi. Elektron valensi karbon adalah 4, dikurang ikatannya 4 ya, 1, 2, 3, 4, 4. Dikurangi jumlah elektron bebasnya 0, sehingga muatan formalnya adalah 0. Kemudian muatan formal O yang A, ya, O yang ditunjuk pada huruf A. Muatan formalnya dari elektron valensi oksigen ada 6, kemudian kita hitung di sini ada ikatannya 2, dan dikurangi elektron bebasnya ada 4, maka nilainya adalah 0. Sementara kalau OB itu sama dengan OC ya. Kita lihat OB sama dengan OC karena jumlah elektronnya sama ya. Maka untuk OB kita lihat oksigen ada 6 elektron valensi dikurang 1 ikatannya dikurang 6 elektron bebas. Maka muatannya -1 sehingga di sini O-nya -1, di sini -1. Totalnya sama ya, totalnya sama, -1 menjadi -2. Jadi muatan formal ini benar ya, secara jumlah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, muatan formal memiliki kegunaan agar kita bisa memastikan struktur Lewis yang digambar sudah benar.
Namun jika terdapat dua atau lebih struktur Lewis yang memungkinkan atau benar secara aturan, seperti aturan oktet ya, kita gunakan aturan-aturan berikut. Yang pertama, jika muatan molekulnya netral, maka diutamakan muatan formalnya 0 untuk semua atom. Itu akan lebih baik daripada jenis struktur yang memiliki atom-atom yang bermuatan. Kemudian struktur Lewis pada muatan formalnya lebih kecil akan lebih disukai daripada yang besar. Jadi misalnya jika ada pilihan plus 1 dibandingkan dengan plus 2 akan lebih stabil yang plus 1. Dan jika terdapat struktur Lewis yang distribusi muatan formalnya serupa ya, sama-sama rendah muatan formalnya, nah pilihlah yang muatan formal negatif terletak pada atom yang paling elektronegatif. Ya, misalkan ada pilihan minus satunya ada di karbon atau di oksigen, maka pilih yang oksigen. Seperti itu. Kemudian dikenal suatu struktur yang disebut sebagai struktur resonansi. Struktur resonansi ini adalah dua atau lebih struktur Lewis yang menggambarkan suatu molekul yang tidak dapat digambarkan oleh satu struktur Lewis saja. Misalnya di sini ada ozon ya. Ada struktur ozon, satu ikatannya ikatan rangkap dua ya antara O dengan O, sementara satunya lagi ikatan tunggal. Nah ini ikatan rangkapnya dapat berpindah-pindah satu ke lain tempat. Oleh karena itu bisa ditulis juga struktur rata-ratanya seperti ini. Nah ini adalah struktur resonansi, perpindahan ikatan rangkap ya. Meskipun ada aturan oktet, tapi ternyata ada beberapa molekul yang dapat melanggar aturan oktet. Ada 3 pengecualian aturan oktet. Yang pertama adalah incomplete oktet atau oktet tidak lengkap. Kemudian yang kedua adalah odd electron molecules atau molekul-molekul berelektron ganjil. Dan yang ketiga adalah expanded octet. Incomplete octet terjadi pada senyawa-senyawa yang atom pusatnya hanya memiliki sedikit elektron valensi. Contohnya BeCl2. Beryllium itu memiliki 2 elektron valensi, ketika berikatan dengan Cl hanya 4 ya. Jadi memang tidak bisa sampai aturan oktet. Kemudian Bf3 ini juga tadi sudah dijelaskan ya, Be itu memiliki 6 elektron terluar pada ikatannya ya. Jadi aslinya 3 ditambah 3 menjadi 6. Tidak sampai oktet. Mungkin di sini yang perlu di notice adalah BeCl2 ini adalah senyawa kovalen ya, bukan senyawa ion. Meskipun beryllium itu adalah logam. Jadi ini keunikan beryllium karena cenderung sifatnya mirip atau mirip sekali dengan non logam seperti itu. Kemudian ada molekul-molekul berelektron ganjil. Ya, memang karena jumlah elektronnya tidak genap sehingga ketika berikatan pun akan menghasilkan elektron yang tidak berpasangan. Nah, karena ada elektron yang tidak berpasangan, elektron ini akan sangat reaktif sekali, akan mudah bereaksi dengan molekul-molekul lain. Disebut juga sebagai radikal ya. Jadi kalau Anda mengenal radikal bebas, itu adalah molekul-molekul yang memiliki elektron sendirian seperti ini. Dia akan sangat bersifat reaktif. Kemudian ada expanded octet, artinya oktet tapi melebihi 8 ya. Nah, ini terjadi pada atom-atom yang memiliki jumlah kulit atau menempati periode 3 atau lebih. Sehingga elektron valensinya dapat ditampung lebih dari 8. Misalnya seperti fosfor berada pada periode 3 dan dapat berikatan dengan Cl sebanyak 5 atom Cl ya, 5 atom klor. Kalau kita lihat struktur Lewis ini atau struktur bangun ini ada 10 elektron ikatan milik P. Nah, ini dimungkinkan karena P dapat menampung lebih dari 8 elektron. Tapi di sini semua elektron milik P sudah berikatan sehingga pada dasarnya ini sudah stabil. Berikutnya silakan Anda mengerjakan latihan berikut untuk menggambarkan struktur Lewis HNO3 dan SO3 2-min. Demikian materi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.